Selamat datang di Fakta dan Cerita, channel yang menghadirkan kisah-kisah penuh misteri, mitos, dan legenda dari berbagai penjuru negeri. Setelah malam penuh ketegangan itu, hidup Ajat dan Riana perlahan kembali normal. Desa tempat mereka tinggal kini terasa lebih damai. Penduduk desa yang sebelumnya sering mengeluhkan peristiwa-peristiwa aneh kini mulai hidup tanpa rasa takut. Namun, bagi Ajat, janji yang ia buat kepada Nyimas Sari terus terngiang-ngiang di benaknya. Riana juga merasa perubahan besar dalam dirinya. Beban yang selama ini menghantui pikirannya seolah lenyap bersama dengan hilangnya arwah Nyimas Sari. Namun, ia tahu bahwa hidup tidak akan sepenuhnya mudah. Riana dan Ajat kini menikah. Mereka tinggal di desa leluhur Riana dan mulai membangun kehidupan baru dari awal. Ajat memutuskan untuk kembali bekerja sebagai ojol. Pekerjaan itu adalah satu-satunya cara yang ia tahu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara Riana membantu dengan membuka usaha kecil-kecilan menjual kue. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Namun takdir sepertinya tidak ingin membiarkan mereka hidup dengan tenang begitu saja. Suatu sore, ketika Ajat sedang mengantar pesanan ke daerah Lembang, ia bertemu dengan seorang perempuan yang terlihat kesulitan di pinggir jalan. Perempuan itu mengenakan baju putih sederhana dan membawa sebuah tas besar. Wajahnya yang cantik terlihat pucat, dan ia tampak kebingungan. Ajat menghentikan motornya dan mendekatinya. "Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan sopan. Perempuan itu menatap Ajat dengan mata yang penuh kesedihan. "Mas, saya tersesat. Saya tidak tahu harus kemana. Bisakah Mas membantu saya?" Ajat mengangguk. "Tentu Mbak, mau saya antar kemana?" Perempuan itu menggeleng pelan. Saya tidak punya tempat tujuan. Saya hanya butuh seseorang yang bisa membantu saya." Ajat merasa ada yang aneh dengan perempuan itu, tetapi ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ia mengajak perempuan itu untuk ikut dengannya ke rumah Pak Suparman. Dalam pikirannya, Pak Suparman pasti tahu apa yang harus dilakukan. Ketika mereka tiba di rumah Pak Suparman, lelaki tua itu langsung terlihat waspada. Ia menatap perempuan itu dengan mata tajam sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Ajat, kau tahu siapa dia?" tanya Pak Suparman dengan nada serius. Ajat menggeleng. "Tidak Pak, saya hanya menemukannya di pinggir jalan. Dia bilang dia tersesat dan tidak tahu harus kemana." Pak Suparman mendekati perempuan itu dan memandangnya dengan lebih dekat. "Kau bukan manusia biasa, bukan?" tanyanya langsung. Perempuan itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Saya bukan manusia, Pak, tapi saya juga bukan ancaman. Saya hanya butuh tempat untuk berlindung." Ajat terkejut mendengar pengakuan itu, tetapi ia tidak merasakan ketakutan yang sama seperti ketika ia berhadapan dengan Nyimas Sari. Perempuan ini terlihat lemah dan penuh kesedihan, bukan ancaman. Pak Suparman menghela napas. "Ajat, kau ingat janji yang kau buat kepada Nyimas Sari?" Ajat mengangguk. "Ya Pak, saya berjanji untuk melindungi Riana dan membuatnya bahagia." Pak Suparman menatap perempuan itu dengan penuh pertimbangan. "Mungkin ini adalah bagian dari ujian untuk memenuhi janji itu. Perempuan ini membutuhkan bantuanmu, Ajat. Tapi kau harus berhati-hati. Jangan sampai kau terjebak dalam sesuatu yang tidak kau pahami." Ajat merasa bingung, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perempuan itu begitu saja. Ia memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah dan membicarakan semuanya dengan Riana. Ketika mereka tiba di rumah, Riana terlihat kaget melihat perempuan itu. Namun setelah Ajat menjelaskan semuanya, Riana setuju untuk membantunya. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Laras. Ia mengaku bahwa ia adalah makhluk gaib yang sedang melarikan diri dari ancaman di dunia asalnya. Ia tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi Ajat dan Riana memutuskan untuk mempercayainya. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Laras membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Laras ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengurus rumah dan membantu usaha kecil Riana. Namun, Ajat mulai merasakan sesuatu yang aneh. Laras sering memandangnya dengan cara yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah ia memiliki perasaan lebih dari sekadar rasa terima kasih. Di sisi lain, Riana tampaknya tidak terlalu memperhatikan hal itu. Ia justru merasa semakin akrab dengan Laras dan menganggapnya seperti saudara sendiri.
Namun Ajat tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu mereka di depan. Kehadiran Laras bukanlah kebetulan, dan ia yakin bahwa takdir memiliki rencana lain untuk mereka. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Laras mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Ajat dan Riana. Laras membantu banyak hal, dari menjaga rumah hingga mengelola usaha kue kecil-kecilan Riana. Namun, Ajat merasa semakin sering terjebak dalam situasi yang membuatnya bingung. Tatapan Laras yang kadang terlalu intens sering menghantuinya. Suatu malam, setelah Riana tidur lebih dulu, Laras mendatangi Ajat yang sedang duduk di ruang tamu. Ia mengenakan gaun putih sederhana, tetapi entah kenapa Ajat merasa ada sesuatu yang memancarkan aura berbeda dari dirinya malam itu. "Ajat," kata Laras pelan memecah keheningan, "aku ingin bicara denganmu." Ajat mengangguk meskipun jantungnya berdebar tak karuan. "Ada apa, Laras?" Laras duduk di sofa di depan Ajat, menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku tahu aku hanya tamu di rumah ini, tapi aku merasa seperti menemukan tempatku di sini, bersama kalian." Ajat terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Tapi aku tahu juga, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya," lanjut Laras. "Dunia tempatku berasal tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Mereka akan mencariku, dan saat itu terjadi, aku tidak ingin membahayakan kalian." Ajat menghela napas. "Laras, kami sudah memutuskan untuk membantumu. Apapun yang terjadi, kami akan melindungimu." Laras menunduk. "Ajat, ada sesuatu yang belum aku katakan padamu." Ajat merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. "Apa itu?" Laras menatapnya dengan mata yang mulai memerah. "Aku adalah bagian dari kutukan yang kau bawa sejak kau bertemu Nyimas Sari. Aku adalah bagian dari dendamnya yang belum selesai." Ajat merasa kepalanya berputar. "Maksudmu apa, Laras? Bukankah kutukan itu sudah berakhir?" Laras menggeleng. "Tidak sepenuhnya. Nyimas Sari mungkin sudah pergi, tapi energi yang ia tinggalkan masih ada, dan aku adalah wujud dari energi itu. Aku bukan hanya makhluk yang tersesat, Ajat. Aku adalah bagian dari kisah ini, dan aku tidak bisa menghindarinya." Ajat merasa sesak. Ia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini belum benar-benar selesai. "Laras, kalau begitu kenapa kau ada di sini? Apa tujuanmu sebenarnya?" Laras tersenyum tipis. "Aku tidak tahu, Ajat. Aku hanya tahu bahwa aku merasa tenang di sini. Bersamamu dan Riana, aku merasa hidup." Ajat tidak tahu harus merespons apa. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Di satu sisi, ia ingin melindungi Laras, tetapi di sisi lain, ia khawatir bahwa kehadirannya akan membawa bahaya baru bagi keluarganya. Malam itu Ajat tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan ucapan Laras, mencoba mencari jawaban atas semua pertanyaan yang muncul di kepalanya. Esok harinya, ketika Ajat sedang bekerja, Riana dan Laras mengobrol di dapur. Riana merasa ada sesuatu yang berubah pada Laras, tetapi ia tidak bisa menjelaskannya. "Laras," kata Riana sambil menuangkan teh ke cangkir, "kau terlihat gelisah belakangan ini. Ada yang kau pikirkan?" Laras tersenyum, tetapi senyumnya terasa dipaksakan. "Aku hanya merasa tidak pantas tinggal di sini. Kalian sudah terlalu baik padaku." Riana tertawa kecil. "Laras, kau sudah seperti saudara bagiku, jangan pikirkan hal seperti itu. Aku senang kau ada di sini." Namun di balik senyuman itu, Laras menyimpan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia tahu bahwa perasaannya kepada Ajat tidak seharusnya ada, tetapi ia tidak bisa menghindarinya. Sore harinya, Ajat pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Laras sedang berdiri di halaman rumah, memandangi langit dengan tatapan kosong. "Laras," panggil Ajat. Laras berbalik terkejut melihat Ajat. "Kau pulang lebih awal?" Ajat mengangguk. "Aku merasa tidak enak meninggalkanmu dan Riana terlalu lama. Aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja." Laras tersenyum tetapi matanya berkaca-kaca. "Ajat, aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Ajat menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu?" Laras mendekat, berdiri hanya beberapa langkah dari Ajat. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku mencintaimu, Ajat." Ajat merasa dunia seolah berhenti berputar. Ia tidak pernah menyangka Laras akan mengatakan hal seperti itu. "Laras, aku..." Ajat tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa perasaannya hanya untuk Riana, tetapi ia juga tidak ingin melukai Laras. "Aku tahu kau mencintai Riana,"
kata Laras dengan suara bergetar. Tapi aku tidak bisa mengontrol perasaanku. Aku hanya ingin kau tahu. Ajat terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu bahwa kejujuran Laras tidak salah, tetapi ia juga sadar bahwa situasi ini akan semakin rumit jika tidak segera diselesaikan. Di kejauhan, angin dingin mulai berhembus, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk Ajat berdiri. Ia merasa bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu mereka. Malam itu suasana di rumah Ajat terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah pengakuan Laras, Ajat merasa semakin sulit untuk bersikap biasa di hadapannya. Ia tahu bahwa perasaan Laras tidak bisa diabaikan begitu saja, tetapi ia juga tidak ingin menghancurkan rumah tangganya dengan Riana. Namun malam itu juga sebuah peristiwa aneh kembali mengguncang kehidupan mereka. Sekitar pukul 2 dini hari, Ajat terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Awalnya ia berpikir itu adalah Riana, tetapi saat ia melirik ke sebelahnya, Riana masih tertidur lelap. Perasaan tidak enak langsung menjalar di tubuhnya. Dengan perlahan Ajat bangkit dan berjalan menuju dapur. Saat ia tiba di dapur, ia menemukan Laras sedang berdiri di depan jendela. Tubuhnya membelakangi Ajat, tetapi gerak-geriknya terlihat aneh. Laras memegang sesuatu di tangannya, benda yang tampak seperti bunga mawar putih. "Laras?" panggil Ajat dengan suara pelan. Laras tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam memandangi sesuatu di luar jendela. Ajat mendekat dengan hati-hati. "Laras, kau sedang apa di sini? Sudah malam, kau harus istirahat." Perlahan Laras berbalik. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya yang biasanya lembut kini terlihat kosong. Ia menatap Ajat dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku tidak bisa tidur," jawab Laras dengan suara yang terdengar berbeda, lebih dalam dan datar. "Ada sesuatu di luar sana yang memanggilku." Ajat merasa hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Ia melirik keluar jendela, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, ia tahu bahwa Laras tidak berbohong. Ada sesuatu yang sedang terjadi. "Laras, ayo kita kembali ke kamar. Kau butuh istirahat," kata Ajat sambil mencoba meraih tangan Laras. Namun sebelum ia bisa menyentuhnya, Laras melangkah mundur. "Ajat, aku tidak bisa pergi. Aku harus menemui mereka." "Mereka siapa?" tanya Ajat dengan nada tegas. Laras menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Mereka yang datang dari duniaku. Mereka ingin membawaku kembali." Ajat terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Ajat dan Laras saling berpandangan. Hati Ajat berdegup kencang. Ia tidak tahu siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini, tetapi ia tahu bahwa hal ini bukanlah kebetulan. Dengan langkah hati-hati Ajat berjalan menuju pintu depan. Laras mengikutinya dari belakang, wajahnya dipenuhi kecemasan. Saat Ajat membuka pintu, ia mendapati seorang pria tua berdiri di sana. Pria itu mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat kayu yang terlihat kuno. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi matanya memancarkan cahaya aneh yang membuat Ajat merasa tidak nyaman. "Ajat," kata pria itu dengan suara berat. "Aku datang untuk menjemput Laras." Ajat berdiri di ambang pintu, bingung harus merespons apa. "Siapa Anda? Dan kenapa Anda ingin membawa Laras?" Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Wirya. Aku berasal dari dunia yang sama dengan Laras. Aku diutus untuk membawanya kembali. Tempatnya bukan di sini, Ajat. Dia bukan milik dunia ini." Laras melangkah maju, berdiri di samping Ajat. "Pak Wirya, aku tidak ingin kembali. Aku merasa damai di sini. Aku ingin hidup di dunia ini." Wirya menatap Laras dengan sorot mata penuh belas kasih. "Laras, kau tahu itu tidak mungkin. Dunia ini bukan untukmu. Jika kau tetap tinggal di sini, kau hanya akan membawa kehancuran bagi mereka." Ajat merasa bingung. Ia tidak ingin kehilangan Laras, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan peringatan pria tua itu. "Pak Wirya, Laras sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Jika dia ingin tinggal, kami akan melindunginya." Wirya menggeleng. "Kau tidak mengerti, Ajat. Kehadiran Laras di dunia ini telah menarik perhatian kekuatan lain. Jika dia tetap tinggal, kau dan keluargamu akan menjadi sasaran." Ajat merasa marah. "Kalau begitu, apa solusinya? Saya tidak akan menyerahkan Laras begitu saja." Wirya menatap Ajat dengan tatapan serius. "Ada cara untuk melindungi Laras, tetapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya."
Konsekuensi apa? Tanya Ajat dengan nada menantang. Kau harus menikahi Laras, jawab Wirya tanpa ragu. Ajat terdiam merasa terkejut. Apa? Itu tidak masuk akal. Wirya mengangguk. Dengan menikahi Laras kau akan mengikatnya pada dunia ini. Namun kau juga akan mengikat dirimu pada dunia asalnya. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ajat merasa kepalanya berputar. Ia tidak tahu harus membuat keputusan seperti apa. Di satu sisi, ia ingin melindungi Laras. Tetapi di sisi lain, ia tidak ingin menghancurkan pernikahannya dengan Riana. Laras menatap Ajat dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ajat, aku tidak ingin menyusahkanmu. Jika aku harus pergi, aku akan pergi. Namun di dalam hati Ajat ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Laras pergi begitu saja. Malam itu Ajat harus membuat keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu menjadi salah satu malam terberat dalam hidup Ajat. Setelah Wirya pergi dengan ancaman yang menggantung di udara, suasana di rumah terasa seperti berhenti bergerak. Laras tidak banyak bicara, hanya duduk termenung di ruang tamu. Riana, yang akhirnya terbangun karena merasa ada sesuatu yang janggal, duduk di samping Ajat sambil memegang tangannya erat. Kang, ada apa sebenarnya? Tanya Riana dengan nada khawatir. Ajat hanya bisa menghela napas panjang. Ia menjelaskan semuanya, mulai dari kehadiran Laras hingga ancaman Wirya. Riana mendengarkan dengan seksama, meskipun matanya sesekali menyiratkan ketidakpercayaan. Jadi, sekarang Akang harus menikahi Laras untuk menyelamatkannya? Riana bertanya dengan suara gemetar. Ajat menunduk merasa bersalah. Aku tidak tahu, Neng, ini semua terlalu rumit. Riana terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons situasi ini. Laras yang biasanya ceria dan penuh senyum, kini hanya duduk diam dengan pandangan kosong. Riana, Laras akhirnya angkat bicara. Aku tidak ingin menghancurkan kehidupan kalian. Jika aku harus pergi, aku akan pergi. Riana menatap Laras mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tapi kau bilang dunia asalmu berbahaya. Kalau kau pergi, apa yang akan terjadi padamu? Laras tersenyum tipis meskipun senyum itu penuh kesedihan. Mungkin aku akan kembali menjadi bagian dari mereka. Mungkin aku akan lenyap. Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin membawa malapetaka ke dalam hidup kalian. Ajat merasakan kepedihan di balik kata-kata Laras. Ia tahu bahwa Laras tulus, tetapi ia juga tahu bahwa situasi ini jauh lebih besar daripada apa yang bisa mereka pahami. Kang. Riana memegang tangan suaminya erat. Aku mencintaimu. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi aku juga berharap kau memikirkannya dengan hati-hati. Ajat merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa Riana adalah perempuan yang sangat pengertian, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Malam itu Ajat tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap foto pernikahannya dengan Riana. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ini adalah ujian yang diberikan oleh takdir. Pagi harinya, Ajat mengajak Riana dan Laras untuk duduk bersama. Ia tahu bahwa mereka harus membuat keputusan bersama, karena ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang mereka semua. Neng Laras, Ajat memulai dengan suara pelan. Aku telah memikirkannya sepanjang malam. Aku tidak ingin kehilangan siapapun dari kalian, tapi aku juga tidak bisa membiarkan kita hidup dalam ketakutan selamanya. Laras menatap Ajat dengan mata berkaca-kaca. Ajat, aku tidak ingin kau merasa terpaksa. Aku bisa pergi jika itu yang terbaik untuk kalian. Riana yang duduk di samping Ajat menggenggam tangan suaminya. Kang, jika ini memang cara untuk melindungi Laras dan kita semua, aku rela. Aku percaya padamu. Ajat merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Riana. Ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya akan sekuat ini dalam menghadapi situasi yang begitu sulit. Akhirnya Ajat mengangguk. Baiklah. Aku akan menikahi Laras, tapi aku ingin kita semua tahu bahwa ini adalah keputusan yang kita ambil bersama, demi kebaikan semua. Laras menangis, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Terima kasih, Ajat. Terima kasih, Riana. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikan kalian. Malam itu upacara kecil dilakukan di rumah mereka. Wirya kembali datang, kali ini dengan aura yang lebih tenang. Ia membawa benda-benda ritual yang terlihat kuno, seperti dupa dan kain hitam. Ajat, kata Wirya, kau telah membuat keputusan yang tepat. Tapi ingat, pernikahan ini bukan hanya sekadar simbol. Kau harus siap menerima tanggung jawab yang datang bersamanya.
Ajat mengangguk. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi semua orang yang ia cintai. Upacara berlangsung dalam keheningan. Laras mengenakan gaun putih sederhana, sementara Ajat mengenakan pakaian adat Sunda yang dipilih Riana. Meskipun sederhana, upacara itu terasa penuh makna. Saat upacara selesai, Wirya menatap Ajat dengan tatapan serius. Mulai sekarang kau adalah penjaga Laras. Tapi ingat, tugasmu tidak berakhir di sini. Masih banyak hal yang harus kau hadapi. Ajat hanya bisa mengangguk. Meskipun ia tahu bahwa kata-kata Wirya adalah peringatan akan sesuatu yang lebih besar yang menanti mereka di masa depan. Malam itu meskipun semuanya tampak tenang, Ajat tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi.